Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hello, good morning everyone. Morning, ma'am. Morning, ma'am. How are you today? Alhamdulillah, good, ma'am. Alhamdulillah, good. So Never been better. Better, all right. Alhamdulillah. So how is your fasting? Still fasting? Masih puasa? Iya, ma'am, masih, ma'am. Alhamdulillah. All right. Okay. Okay. So yeah, in today's opportunity, we're going to discuss different things than the previous one. So if you have already consulted into your LMS, there were activities that you need to proceed in pre-activity. Jadi ada aktivitas pre-activity. Saya lihat beberapa teman sudah menjawab ya. Kemudian ke main activity and then post activity seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya ya. Jadi ada pre, whilst, and then post activity. So let's discuss about your answer. Coba saya cek. Oh, tidak bisa masuk sebentar. Di brainstorming ada 2 pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Yang pertama adalah terkait dengan beberapa amal ibadah dalam Islam yang memiliki perhatian dalam urusan sosial. Let me share the screen. Oke. Berikutnya, Alivia. Jawaban pertama adalah ada sedekah, ada kurban, ada zakat. Oke. Infak, sedekah, zakat, hampir mirip jawabannya ya. Sedekah, zakat, kurban. Oke, ada yang mau menjelaskan bagaimana sedekah, kurban, ataupun zakat itu punya relevansi terhadap bagaimana kita bermuamalah secara sosial? Ada yang ingin menjelaskan? Yusril, can you please explain yours? Yes, ma'am. Menurut saya, sedekah, zakat, dan kurban itu punya relevansi dengan muamalah sosial, yaitu karena kita itu merelakan harta kita untuk diberikan kepada orang lain, kepada orang yang lebih membutuhkan, ma'am. Oke. Begitu, ma'am. Oke, thank you, Yusril. Any other response? Rizky Dwi? Iya, ma'am. Jadi di sini jawaban saya ada zakat, sedekah, dan wakaf. Jadi hampir sama seperti seperti penjelasan Yusril, saya cuma menambahkan, jadi kita merelakan harta itu untuk keperluan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat yang ada di sosial itu bisa terpenuhi gitu, ma'am. Oke. Terima kasih Mbak Rizky. Next, Junda, what about you? Mas Junda. Iya, ma'am. Jadi menurut saya itu zakat dan kurban itu relevansi ke sosial karena kita itu berbagi kepada orang yang membutuhkan, ma'am, orang yang tidak mampu gitu, ma'am. Oke. So berarti agama ini tidak hanya concern terhadap ibadah mahdhah saja atau ibadah yang bersifat individu saja. Misalkan ibadah yang bersifat individu itu sholat, puasa, itu segmentasinya lebih kepada personal worship ya, lebih ke ibadah pribadi, ibadah privat begitu. Tapi ternyata Islam juga mengatur bagaimana kita
berhidup, bagaimana kita hidup secara masyarakat atau secara sosial, begitu ya. Terbukti beberapa amal ibadah, perintah-perintah ibadah yang dianjurkan kepada kita Muslim itu mempunyai relevansi terhadap urusan sosial. Di antaranya ibadah seperti zakat, kurban, jelas sekali ya zakat. Jadi kita menyisihkan sebagian porsi harta kita sebanyak 2,5%, kalau itu zakat fitrah ya, 2,5%, 2,5 kilo ya, 2,5 kilo makanan pokok untuk diberikan kepada orang lain. Nah ini sudah Islam care sekali dengan kehidupan sosial ternyata ya. Lalu kemudian kurban. Kurban itu kalau kita lihat potret sosial ya, mungkin banyak masyarakat di kanan kiri kita yang tidak memiliki kemampuan untuk beli daging. Ketika kurban kita bisa memberikan atau berbagi makanan berupa daging gitu ya. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Ada banyak, tapi ada juga beberapa teman yang belum. Kemudian pertanyaan yang kedua apa? Alright, jika kita atau Anda memiliki teman atau kerabat non-Muslim, apa yang Anda lakukan ketika mereka merayakan hari besar? Coba saya lihat. Rangkin mengucapkan namun tidak ikut merayakan. Afra tidak ikut merayakan dan tidak mengucapkan. Alivia menghormati dan menghargai hari besar mereka dan tidak boleh mengucapkan dan merayakannya. Fahandika tidak mengucapkan maupun ikut merayakan namun tetap menghormati dan bertoleransi. Chelsea menghargai namun tidak merayakan. Lala menghargai dan menghormati perayaan hari besar agama lain. Sebagai umat Islam harus menghormati perayaan hari besar agama, tetapi tidak boleh ikut serta mengikuti ibadahnya. Okay, well, okay. Can any one of you share your answer for number 2, the questions number 2? Ada yang mau share secara oral? Qurratul Ainiyah. Silakan. Yes, ma'am. Menurut saya memberi ruang untuk mereka itu seperti maaf ma'am. Sedang ada di luar. Oke, nggak apa-apa. Bukan ma'am, saya peserta fokus mengajar, saya ngajar lagi ngajar ma'am. Oh, oke, ada di sekolah. Saya jelaskan di luar saja sebentar ma'am. Right. Menurut saya memberi ruang untuk mereka merayakan seperti yang beragama Konghucu seperti mereka mengadakan barongsai atau segala macamnya. Jadi menurut saya memberi ruang sebagai warga yang tempat tinggalnya dekat, mungkin memberi ruang untuk mereka melaksanakan tersebut, tapi tidak ikut merayakan seperti itu. Okay, thank you for your answer. And then Vidya, Cindy, Mbak Vidya. Itu sih memang lebih ke toleransi, menghargai, tapi nggak ikut merayakan. Gitu? Is that short? Iya. Alright, okay. Diva, what about you, Diva? Saya juga sama dengan toleransi, tidak mengucapkan, tidak mengucapkan juga, cuma menghargai mereka yang merayakan. Okay. All right, thank you for your answer. So we would like to discuss further about the question number 2 in our material. So in your LMS, it also has been provided with the material. So before the class, I think you have already consulted to it. So let me share the screen about the material. Jadi materi hari ini tentang apa? Sebelum saya share screen, tentang apa? Ada yang sudah buka materinya? Materinya sudah saya sematkan di LMS. Tentang? Akhlak sosial, Ma'am. Akhlak sosial. Akhlak sosial ya, bagaimana kita berakhlak secara sosial. Oke, terima kasih. Aika, sekarang week ke-4 ya. Tidak terasa ternyata sudah week ke-4. Pertemuan kita sudah pertemuan ke-4. Akhlak sosial, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, AIK 4.
Akhlak sosial yang akan kita cover adalah masyarakat dambaan Islam dan juga toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Masyarakat dalam Islam, bagaimana sih masyarakat, konsep masyarakat seperti apa yang menjadi dambaan Islam? Sejatinya manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, jadi dia tidak bisa hidup sendiri. Dinamakan kita sebagai makhluk sosial ya, tidak hidup secara individu tapi bermasyarakat gitu. Sejatinya karena kita hidup bermasyarakat, tentunya kita tidak bisa hidup sendiri karena saling membutuhkan satu sama lain. Kadangkala kita butuh tetangga kita untuk melakukan satu dan lain hal. Ada juga kadang kita butuh teman kita untuk membantu kita dalam menyelesaikan urusan-urusan keseharian kita. Tentu dalam bermasyarakat sosial, Islam mengatur. Jadi Islam tidak hanya mengatur ibadah yang hanya directed to God, not only between us and our God, no, but it also in relation to our community. Jadi juga mengatur bagaimana akhlak kita dalam masyarakat sosial. Right. Lalu ketika kita bermasyarakat, karena kenapa sih akhlak itu signifikan? Kenapa Islam mengatur kok ada akhlaknya sih? Kenapa bermasyarakat harus ada akhlaknya? Ternyata dalam kehidupan bermasyarakat, hidup sosial, satu kepala memiliki beberapa opini begitu, sehingga yang disebabkan oleh perbedaan karakter individu, perbedaan pendapat, dan juga perbedaan sikap. Oleh karena itu, Islam mengatur hal itu. Di beberapa hadis dan juga ayat Quran disebutkan bahwasanya beberapa dalil yang menyatakan bahwa Muslim harus berdampingan dengan orang lain adalah diantaranya hadis berikut. Saya kira ini populer sekali, teman-teman saya yakin sudah mengetahui ini ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Apa itu? Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani, Daruqutni dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang kedua adalah man la yashkurin nasa la yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita diberi orang atau dibantu orang, kita selayaknya mengucapkan terima kasih. Jadi ternyata itu diatur dalam akhlak Islam, man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Which one do you prefer, religiously pious or socially pious? Religiously pious or socially pious? Or both? Yang mana? Jadi ada dikotomi, perbedaan istilah antara, ada nih sebagian Muslim, bukan sebagian, beberapa Muslim yang soleh, tapi solehnya hanya secara individu. Dia sholatnya mungkin Masya Allah luar biasa, tapi ternyata ketika bermasyarakat ada hal-hal yang tidak berkenan, misalkan begitu. So itu dinamakan religiously pious. Jadi secara individu dia soleh secara individu, tapi tidak secara bermasyarakat. Ternyata tidak begitu tepat ketika kita hanya ibadah saja. Our connections only between us and God, in our God, itu tidak sebenarnya dibenarkan dalam Islam. Ternyata kita juga harus bermasyarakat, kita harus socially pious, harus juga soleh secara sosial, gitu. Islam mengatur itu karena lagi-lagi masyarakat dambaan Islam adalah tidak hanya mereka yang ibadah saja, memperhatikan ibadahnya kepada Tuhannya saja, kepada Allah saja, tapi juga memperhatikan cara berkehidupannya dalam masyarakat. Misalkan banyak sekali hadis-hadis menerangkan tentang bagaimana kita harus berbuat baik kepada tetangga. Karena tetangga itu orang yang paling dekat dengan rumah kita ya. Setiap hari kita mungkin bertemu dengan tetangga kita, setiap hari kita berinteraksi begitu.
walaupun kerabat kita secara darah itu dekat, tapi biasanya tidak dekat, tidak secara domisili itu tidak dekat dengan kita. Siapa lagi yang akan menolong kita ketika kita membutuh pertolongan selain tetangga. Sehingga Islam benar-benar mengatur akhlak bertetangga. Contohnya akhlak bertetangga apa? Apa? Anda bertetangga nggak? Atau di depan laptop terus kuliah? Biasanya kalau teman-teman di kos-kosan di Malang itu aware nggak dengan tetangga-tetangga yang tinggal di samping kos-kosannya atau tinggal di samping kontrakannya misalnya gitu? Do you know each other? Atau sudah menjadi masyarakat urban nih, udah you don't know each other? Di kosan aja nih, laptopan aja, tapi you don't really care about your neighbor. Biasanya begitu ya. Nah, ternyata itu tidak sepenuhnya tepat, jadi teman-teman harus juga care terhadap tetangga. Kalau tetangga butuh sesuatu dibantu, barangkali tidak bisa makan pada hari itu dikunjungi, misalnya begitu. So that's one of the akhlak that we can do for our neighbor. Jadi tetangga itu bahkan apa? Di beberapa hadis ya, di beberapa hadis dinyatakan man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus menghormati tetangganya. Hadisnya begitu, harus berbuat baik pada tetangga. Ini Ali Imran. Poinnya adalah kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra' wal dharra' wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lihat redaksi ayat ini, alladzina dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu siapa sih? Definisi orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Apa itu as-sarra wadh-dharra? Takwa adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang, as-sarra berarti apa? Lapang, wadh-dharra sempit. Jadi walaupun dalam keadaan sempit, terbatas uangnya, misalkan terbatas rezekinya, dia tetap menginfakkan atau bersodakoh ya, menafkahkan sebagian hartanya kepada orang lain. Dan orang-orang yang menahan amarah. Pernah teman-teman dibuat kesal gitu oleh teman atau oleh saudara, mungkin oleh karib kerabat begitu, tapi teman-teman berusaha menahan. Ternyata menahan amarah itu bentuk dari ibadah ya. Jadi ibadah tidak hanya sholat, puasa, haji, zakat misalkan, tapi menahan amarah itu bagian dari ibadah. Jadi definisi orang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anin nas, dan memaafkan ya, memaafkan kesalahan orang. Jadi sebelum orang lain minta maaf dia sudah memaafkan kesalahan. Berat tidak begitu? Pernah marah? Atau teman-teman yang tidak pernah marah? Kalau Anda pernah marah, coba ditahan ya, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Bagus sekali kita Ramadan ini sebagai lembaga training kita ya untuk menahan amarah. Al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Kalau orang lain Anda merasa orang lain berbuat kesalahan pada Anda, sebelum mereka minta maaf, Anda sudah memaafkan. Itu sungguh-sungguh melegakan hati ya. Jadi ada satu anggota tubuh itu kalau dia baik, baik seluruh jasad. Apa itu? Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Jadi kalau hati kita lapang, tidak marah-marah, insya Allah seluruh jasad kita bagus. Jadi kalau teman-teman merasa sakit, itu sejatinya kalau Anda sakit, Anda minum obat gitu ya, ke apotek atau ke dokter cari obat. Boleh begitu, tapi teman-teman juga harus bermuhasabah ya, mungkin hatinya
sedang tidak oke. Ternyata sakit itu tidak secara fisik saja, ternyata apa? Ada faktor psikologis gitu. Oke. Itu ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Right. Jadi definisi orang bertakwa apa tadi? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Oke. Dan itu pekerjaan berat ya. Marah tapi Anda menahannya. Ada orang berbuat kesalahan tapi Anda memaafkannya sebelum mereka memaafkan. Itu berat, sehingga di Islam itu kalau amal ibadah yang berat dilakukan tuh pahalanya besar. Seperti apa? Sholat tahajud misalkan di malam hari berat itu. Berat tapi pahalanya besar. Oke. Derajat akhlak sama seperti sholat malam dan puasa. Ini dalilnya hadisnya innal mu'mina la yudriku bihusni khulqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin mendapatkan derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan sebab baiknya akhlak. Oke, misalkan ada orang nih soleh banget tapi akhlaknya kok kurang baik, berarti ada hal yang perlu dikoreksi begitu. Hakikat akhlak dalam bermasyarakat. Akhlak kita dalam bermasyarakat apa? Seperti wajah yang lapang, tersenyum ya. Jadi tasurrun nadhirin. Jadi kita harus menjadi seseorang yang ketika orang lain melihat kita itu nggak sumpek begitu. Ada ketika Anda melihat orang tuh rasanya sumpek gitu, rasanya nggak senang gitu, karena wajahnya mungkin murung, terus bete lah ngelihat orang itu ya. Kok gitu? Jangan gitu. Jadi kalau kita dalam bermasyarakat, tunjukkan wajah yang lapang. Wajah yang lapang itu indikasi bahwa kalau hati kita juga lapang. Oke. Lalu memberikan kebaikan. Lagi-lagi dengan tetangga, mungkin dengan teman, dengan karib kerabat, begitu. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Ada hadis itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang yang muslim yang baik itu adalah ketika orang lain bisa terhindar dari lisannya dan juga tangannya. Ya, tidak menyakiti orang lain dengan berkata yang tidak baik, dan juga mungkin tangan kita ya. Anda tinggalnya ada yang tinggal di kampung mungkin? Kalau tinggal di kampung itu ya, satu hal yang saya menjadi concern saya adalah beda ya kalau masyarakat urban tuh mungkin agaknya menghargai tetangga dengan salah satunya tidak menyetel musik. Ada saya menjadi concern itu ada kalau di kampung biasanya ada orang suka menyalakan musik dengan kencang sekali gitu. Wah itu mengganggu tetangga sekali itu. Kita mau menegur juga nggak enak ya. Mau negur juga gimana gitu. Nggak ditegur kok musiknya mengganggu begitu. Itu menahan diri dari salah satunya itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi sebaiknya kita tahan-tahan lah untuk menyakiti orang dan juga mengganggu orang. Salah satunya walaupun terlihat itu dari perbuatan tangan, menyetel musik besar itu perbuatan dari tangan kita ya. Oke. Ada yang teman begitu tetangganya suka membunyikan musik dengan keras gitu. Di rumah saya, Mem. Banyak, Mem. Ya itu kalau dulu saya pernah di SD itu ada mata pelajaran apa? PMP ya dulu. PMP tentang bagaimana bermasyarakat. Ketika ada orang sholat, terus kita nyetel radio, itu radionya dikecilkan. Apa sudah nggak ada ya? Sehingga masyarakat kita itu cenderung gitu, cenderung berbuat suka hati begitu. Ya, apalagi kalau di public spaces, ada di tempat umum, salah satu hal yang saya membuat jengkel itu asap rokok misalkan begitu. Kalau teman-teman di sini ada yang masih merokok, itu juga termasuk akhlak ya, itu mengganggu sekali di public spaces, di pasar, misalkan di mana, di tempat umum lah. Asap rokok, terus kita bawa bayi gitu, rasanya Masya Allah. Ingin meluapkan emosi sepertinya. Nah itu termasuk akhlak bermasyarakat. Kalau pengen merokok, misalkan Anda masih merokok, belum bisa berhenti, cari tempat yang privat sehingga asapnya itu Anda bisa menghirupnya sendiri. Orang lain tidak bisa menghirup gitu. Oke, itu menahan diri dari menyakiti orang lain ya. Itu termasuk akhlak.
Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Nah, ini kalau misalkan udah nikah ya, ternyata orang yang paling baik terhadap orang lain itu adalah suami kepada istrinya. Ya, kita pekan kemarin sudah bahas tentang suami istri ya. Yang paling baik kepada istrinya, tidak pelit, istrinya dibantu, gitu. Itu definisi orang yang paling sempurna imannya. Nah, sekarang kita bahas ke bab yang toleransi tadi ya, toleransi inter dan antar umat beragama. Apa itu toleransi? Apa toleransi? Ada yang bisa jawab? Sikap saling menghargai, Mem. Sikap saling menghargai, oke. Ada lagi? Tidak memandang seseorang dengan sebelah mata. Oke, tidak memandang orang sebelah mata, berarti we don't downgrade others gitu ya. Kita tidak apa? Ya tidak apa bahasanya? Downgrade. What is downgrade? Ya, memandang sebelah mata itu ya. Oke, apa itu toleransi? Ini ya dari tafsir Al-Qurtubi, wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian muslim juga beribadah kepada Tuhan kami. Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dan tuntunan agama kami, maka kami akan amalkan hal itu. Sebaliknya, apabila ada dari ajaran yang kami yang lebih baik dari tuntunan agama, engkau juga harus mengamalkannya. Ini dulu ada seorang Quraisy, jadi awal-awal penyebaran Islam itu ada seorang Quraisy, kan Nabi dimusuhi ya, Nabi Muhammad itu tidak diterima dakwahnya karena beberapa faktor. Yang pertama adalah karena Nabi bukan dari keturunan Yahudi, jadi orang-orang Yahudi merasa bukan laisa minna begitu, jadi bukan dari keturunan Yahudi, dari keturunan siapa, Nabi Ismail ya. Dari Ismail, orang Yahudi sepakat dengan apa yang dibawakan Nabi, tapi tidak sepakat oleh pembawanya. Makanya tidak suka dengan Nabi, tapi mengakui kebenaran yang ada dalam Islam. Salah satunya juga karena Nabi itu bukan siapa-siapa. Jadi Nabi itu bukan, kan banyak ya dulu pembesar-pembesar Quraisy, Nabi dianggap bukan siapa-siapa, kayak anak kemarin sore lah, kemudian ditunjuk oleh Allah menjadi nabi, yang menganggap siapa dia begitu. Lalu terpecahlah masyarakat Arab waktu itu, terpecahnya ada yang menjadi Muslim, ada yang tidak menjadi Muslim. Lalu orang Quraisy datang ke Nabi, Muhammad, gimana kalau gini, 1 hari saja aku ibadah aku ibadah menurut keyakinanmu dan kamu beribadah menurut keyakinanku, gitu. Lalu Nabi menjawab, oh tidak bisa. Udah deh gini, gimana kalau 1 bulan, gimana kalau 1 hari kamu beribadah menurut agama kami dan aku 1 bulan beribadah sesuai agamamu. Tidak bisa, kata Nabi. Ya udah gini, kalau nggak bisa, kamu beribadah 1 hari saja sesuai keyakinanku dan aku beribadah sesuai keyakinanmu 1 tahun. Nabi tetap bilang tidak bisa. Lalu tetap negosiasi lagi, udah deh, kamu beribadah sesuai keyakinanku 1 hari aja. Lalu kami akan beribadah sesuai agamamu selamanya. Jadi lifelong begitu. Kan itu menggiurkan sekali ya, lifelong. Tapi Nabi tetap bilang tidak bisa. Makanya Jibril langsung menurunkan ayat yang populer, mungkin Anda sering membacanya dalam sholat. Surat apa? Surat apa kira-kira? Itu asbabun nuzulnya surat yang bagiku agamamu. Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Nah, itu asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Gitu. Right. Kita lanjutkan.
untuk itu mengikuti perayaan non-Muslim apakah dibolehkan? Lalu bagaimana mengucapkan selamat? Nah, kita memakai analogi toilet ya. Mohon maaf ini agak mungkin kurang layak didengar begitu. Analoginya analogi toilet. Misalkan Diva sama Yusri ini lagi jalan berdua nih, lagi kemana gitu atau ngerjakan tugas gitu. Si Yusri bilang, Diva, aku kayaknya ini deh problem dengan perutku nih, kayaknya aku mau ke toilet gitu. Ya sudah kan Diva nggak mungkin ikut Yusril juga kan. Analoginya begitu. Diva nggak mungkin akan ikut Yusril ke dalam kamar mandi. Ya udah Diva akan membiarkan Yusril menyelesaikan hajatnya begitu. Jadi itu analogi tentang perdebatan ya, mengikuti perayaan non-Muslim boleh atau enggak, mengucapkan selamat boleh apa enggak gitu. Jadi kalau dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Jadi toleransi dalam Islam itu apa? Membiarkan. Kuntu bari'ah minadz-dzimmah. Jadi berlepas diri gitu. Jadi tidak mendukung Muslim berserah diri. Berserah diri maksudnya berlepas diri ya. Berlepas diri seperti analogi toilet tadi. Yusril akan menuntaskan hajatnya dia. Diva nggak ada urusan dengan itu. Gitu ya. Oke. Oke. Ini dalam surah selain Al-Kafirun disebutkan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini terkait dengan jadi yang kita perangi itu adalah sifatnya. Jadi kalau kita bilang kafir, kafir itu sifatnya, jadi bukan orangnya. Kafir itu dari kata apa? Kafaro. Kafaro itu bahasa Arab tapi juga dipakai bahasa Inggris. Kafaro, dari kata kafaro itu apa? Cover. Cover itu tutup ya. Jadi itu posisinya adalah sifat. Sifat, jadi kita tidak membenci orangnya, tapi membenci sifatnya. Karena kekafiran, karena tertutup oleh hidayah itu. Sehingga dalam hal akidah, kita tentu berlepas diri terhadap apa yang dipercaya oleh orang-orang kafir. Ingat ya, saya menggunakan kata kafir itu sebagai sifat, jadi bukan orangnya. Karena akhir-akhir ini kata kafir agak diklaim sebagai jadi ada distorsi makna begitu, dilarang menggunakan kata kafir, padahal kata kafaro itu ada dalam Al-Quran gitu. Ini yang kita perangi adalah lagi-lagi sifatnya. Jadi kalau dalam muamalah kita boleh bekerja sama dengan orang-orang non-Muslim, misalkan dalam hal apa kita boleh bekerja sama misalkan? Dalam hal berbuat baik antar sesama, Mem. Sosial. Muamalah itu biasanya kalau kita menggunakan kata muamalah itu biasanya transaksi bisnis itu. Dalam hal muamalah boleh. Anda mempunyai partner kerja orang non-Muslim boleh sekali. Berbuat baik harus. Nabi juga berkata bahwa man adza dzimmiyan faqad adani. Barang siapa memerangi atau menyakiti kafir dzimmi. Kafir dzimmi itu orang kafir yang tidak memerangi kita. Jadi tidak memerangi kita. Barang siapa menyakiti kafir dzimmi, maka dia menyakiti aku. Itu sampai Nabi berkata demikian. Berarti kita harus berbuat baik kepada non-Muslim. Tapi kalau dalam hal akidah kita berlepas diri. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bentuk toleransi atau berbuat baik dalam Islam, kita harus menolong siapapun terlepas dari agamanya apa. Jadi kita harus menolong siapapun. Kita tidak hanya Muslim, tapi juga non-Muslim. Karena kalau Anda tahu ya, dulu zaman ekspansi Islam ya, zaman peperangan. Jadi dulu jangan dianggap Islam itu identik dengan identik dengan pedang begitu ya. Karena memang zaman itu zamannya conquer, lalu ekspansi agama itu dilakukan dengan berperang. Memang eranya era begitu gitu. Jadi tapi dalam Islam diatur perang itu tidak boleh perang dalam Islam tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh apa lagi? Memperbudak. Tidak boleh memperbudak. Misalkan lawan kita sudah bilang menyerah,
tidak boleh disakiti. Kalau dia sudah menyerah, sudah tawanan perang, tidak boleh kita sakiti. Kalau toh membunuh, kan karena memang perang identik dengan membunuh ya. Kalau sudah membunuh, membunuh aja, membunuh misalkan ditusuk gitu ya sudah, tidak boleh memutilasi. Tidak boleh sampai dipotong-potong. Jasad itu ada ininya loh, ada apa? Bagaimana kita harus memperlakukan jasad. Jadi Islam itu mengatur. Jadi bahkan orang non-Muslim ada ilmuwan tuh berkata Islam itu yang membolehkan perang dan agama satu-satunya agama yang membolehkan perang dan mengaturnya. Kalau agama lain nggak ada ya perintah perang itu, tapi tidak mengaturnya gitu. Kalau Islam ada aturannya, tidak boleh merusak fasilitas umum, orang-orang tua tidak boleh diperangi, anak kecil merusak fasilitas tidak boleh. Jadi ada aturannya. Aturannya ketat. Jadi kalau orang sudah menyerah, aslam tuh, saya sudah masuk Islam, udah nggak usah diperangi. Terlepas dia masuk Islamnya pura-pura atau tidak. Karena banyak ya sirah kita dapati, kita baca, kalau orang sudah bilang sudah mengucapkan syahadat, walaupun syahadatnya karena takut diperangi atau apa, kita berlepas diri dari apa yang ada di balik itu. Jadi yang kita hukumi adalah dohirnya saja. Jadi kita menghukumi apa yang dohir. 1 menit lagi ya. Menjalin hubungan kerabat dengan orang tua non-muslim. Kalau misalkan ada orang tua kita yang masih non-muslim, kita tetap harus birrul walidain. Boleh memberi hadiah, boleh, asal tidak pada perayaannya. Ada cerita ini ya, di Inggris kalau tidak salah, percakapan antara non-muslim dan muslim. Ditanya, "Hey Ahmad," misalkan namanya Ahmad ya, "Hey Ahmad, kenapa sih kamu nggak mau mengucapkan selamat Natal," misalkan begitu. Kan itu sekedar kata-kata. Lalu dikembalikan sama si muslim ini, kalau sekedar kata-kata, kenapa kamu tidak mengucapkan syahadat? Syahadat juga sekedar kata-kata. Oh, tidak bisa, kalau saya mengucapkan syahadat berarti saya muslim. Nah, itu. Jadi sudahlah, toleransi itu sebatas kita membiarkan, ya tidak ikut-ikutan. Alright? Nah, prinsip lakum dinukum waliyadin ini surat populer kita ya. Saya kira teman-teman sudah tahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk mulah agamamu dan untukkulah agamaku. Ya sudah, kamu percaya itu, aku percaya ini. Jadi itu fair sekali ya, tidak ada apa, bukan maksudnya menyudutkan, tidak. Jadinya fair. Lakum dinukum waliyadin. Membiarkan ibadah dan perayaan non-muslim, tidak ikut-ikutan, memeriahkan atau mengucapkan selamat. Jadi harusnya non-muslim pun tidak sakit hati ya, karena itu wilayahnya sudah akidah, bukan wilayahnya muamalah, bukan, tapi akidah. Kalau akidah kan kita tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Kalau Anda memberikan selamat, berarti Anda meyakini apa yang mereka yakini. Yesus anak Tuhan, Bapa, Roh Kudus, Bapa, Trinitas itu ya, Trinitas Bapa, Roh, Anak ya. Oke, kita tidak mempercayai itu, kita percaya bahwa Nabi Isa adalah prophet. He is the messenger. Oke. Utusan, one true message, seperti message yang pesan yang disampaikan Nabi Isa kepada umatnya, itu sama dengan pesan para nabi, sejak diutusnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama, yaitu mentauhidkan Allah. Jelas di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia yang satu, Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi kalau Allah itu dikatakan sebagai punya bapak, punya anak, punya istri, laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak ada hal yang setara dengan Allah. Jadi jangan bayangkan seperti kita begitu punya anak, punya kakak, punya orang tua gitu. Jangan dimisalkan Allah itu seperti itu. Oke.
Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Kemudian lana a'maluna walakum a'malukum. Ini beberapa dalil terkait dengan ya sudah kita berlepas diri. Jadi toleransi itu berlepas diri. Jangan kalian masuk pada non-muslim di gereja-gereja mereka saat perayaan mereka, karena saat itu sedang turun murka Allah. Murka Allahnya, yang dimaksud murka Allah itu apa? Karena Allah dikatakan yang 3 itu loh. Karena dikatakan Allah punya anak dan sebagainya itu, Allah murka. Ya. Jadi kalau kita percaya begitu, ya jangan dianggap itu sebagai rasisme dan sebagainya. Itu kenapa orang memilih Islam? Karena keyakinannya sendiri. Ya. Ijtanibu a'da Allah fi a'yadim. Jauhilah musuh-musuh Allah di perayaan mereka. Demikian apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ahkam Ahli Dhimmah. Sudah, sekian. Ada yang ingin didiskusikan? Sekarang sudah 8.23. Ada 7 menit lagi. Is there anything you would like to discuss? Tidak ada. Oke. Setelah ini ada satu aktivitas di post activity terkait what do you learn from today's class gitu ya. Silakan dijawab. Ini berarti nggak ada yang on-site ini? Enggak. Sudah di Malang atau masih di rumah masing-masing? Ada yang sudah di Malang, ada yang masih di rumah, Mem. Kalau Yusril di mana? Ada di Malang, Mem. Di Malang. Oh. Enggak mau ke masjid. Mungkin minggu depan, Mem. Soalnya kemungkinan tidak jadi ada offline hari ini. Loh, enggak ada info dari saya. Infonya kan jadi on-site ya gitu. Kalau teman-teman mau on-site, monggo silahkan saya temani di sini mau on-site. Kalau toh mau online saja ya silahkan juga, karena memang aturannya masih belum begitu mengikat ya terkait dengan itu. Jadi intinya saya hadir ke sini memfasilitasi kalau teman-teman ada yang mau on-site begitu ya. Hitung-hitung jalan ke masjid ini terhitung pahala saat di bulan Ramadan, terus nanti Anda selesai kelas, Anda sholat duha, tadarus gitu, banyaklah pahalanya kalau Anda mau. Kalau tidak ya monggo saja silahkan. Saya berlepas diri ya. Yang penting saya sudah memfasilitasi. Oke, tidak ada yang didiskusikan? Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan ini kita bisa memberikan hal terbaik begitu. Jadi semoga Ramadan ini bisa menjadi lebih baik dari yang tahun lalu. Jadi anggap Ramadan tahun ini terakhir bagi kita. Jadi kalau kita menganggap terakhir bagi kita, kita akan semangat mengejar apa ibadah-ibadah misalkan apa. Jadi Ramadan itu bulan Quran ya. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bahkan para sahabat itu kalau di bulan Ramadan meninggalkan ibadah lain, ngaji aja. Jadi karena bulan Quran ya. Jadi ada target khusus untuk Ramadan ini? Target berapa kali khatam? Mbak Alivia ada target? Alivia Nurmenia. Ada target? Iya, Mem. Lagi ada jedak-jeduk ini. Oke, Mbak siapa? Yusril ada target Yusril? Ingin, Mem, ingin ada target. Nah, kalau ada target diusahakan 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz itu berarti setiap setelah sholat misalkan 5 waktu Anda menyelesaikan 2 pages itu sudah kan 1 juz itu 10 ya, 10 lembar. Jadi kalau Anda bisa menyelesaikan 2 pages kayaknya insya Allah mudah gitu ya. Oke. Saya menyemangati teman-teman, semoga Ramadannya lebih baik daripada tahun kemarin. Oke, thank you. Anyway, sudah 8.27, ada 3 menit mengerjakan post activity. Hanya sekedar refleksi terhadap apa yang Anda dapatkan pada kelas kali ini. Terima kasih teman-teman. Mungkin ini ya apa jadwal untuk presensinya tidak sama dengan jadwal Ramadan. Teman-teman diisi saja. Nanti kalau ada if you found any issues, you can later post it any comment in our WhatsApp group. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ma'am.